Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian. Masih tentang program penyuluhan pertanian ya teman-teman. Part 29. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nomor 61. Rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Pernyataan tersebut merupakan A. Pengertian penyuluhan, B. Tujuan penyuluhan, C. Pengertian program penyuluhan, atau D. Dasar penyusunan program penyuluhan. Oke, jawaban yang paling tepat untuk nomor 61 adalah yang C ya teman-teman, pengertian program penyuluhan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 62. Berikut ini yang bukan termasuk hal yang mendasari penyusunan program penyuluhan pertanian adalah A. Perencanaan program pembangunan pertanian, B. Ketersediaan dana, C. Potensi wilayah terhadap bidang pertanian, atau D. Aspirasi petani. Oke, kita bahas ya teman-teman. Ada 3 hal yang mendasari penyusunan program penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama perencanaan program pembangunan pertanian, kedua potensi wilayah terhadap bidang pertanian, dan yang ketiga aspirasi petani. Jadi yang bukan termasuk hal yang mendasari penyusunan program penyuluhan pertanian adalah yang B ya teman-teman, ketersediaan dana. Oke, sudah jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 63. Berikut ini adalah manfaat program penyuluhan pertanian, kecuali A. Dasar dalam perumusan usulan kegiatan tahun berikutnya, B. Dasar untuk merencanakan dan menerapkan monitoring serta evaluasi atau MONEV pelaksanaan program tersebut, C. Dasar untuk penyusunan rencana kerja penyuluh atau RKP bagi setiap tim atau orang di wilayah kerja penyuluh, atau D. Dasar untuk merencanakan usaha agribisnis. Oke, kita bahas ya teman-teman. Manfaat program penyuluhan pertanian itu ada 4. Yang pertama, dasar untuk penyusunan rencana kerja penyuluh atau RKP bagi setiap tim atau orang di wilayah kerja penyuluh. Yang kedua, dasar untuk merencanakan dan menerapkan monitoring serta evaluasi atau MONEV pelaksanaan program tersebut. Yang ketiga, dasar untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan atau koordinasi, pendampingan, pelatihan, dan lain-lain. Dan yang keempat, dasar dalam perumusan usulan kegiatan tahun berikutnya. Oke, jadi yang bukan yang mana teman-teman? Iya, jawaban yang paling tepat untuk nomor 63 adalah yang D ya teman-teman. Dasar untuk merencanakan usaha agribisnis. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 64. Penyusunan program penyuluhan tersebut harus memenuhi syarat, yaitu kecuali
A. Dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif. B. Otonomi. C. Terpadu. Atau D. Transparan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Penyusunan program penyuluhan tersebut harus memenuhi syarat, yaitu ada 8 ya. Yang pertama harus terukur, kedua realistis, ketiga bermanfaat, keempat dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, yang kelima terpadu, yang keenam transparan, ketujuh demokratis, dan yang terakhir ke-8 bertanggung gugat. Jadi yang bukan ya teman-teman, untuk A dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, ini benar, termasuk poin keempat. Yang C terpadu, ini juga benar, termasuk poin kelima ya. Dan untuk D transparan, ini juga benar karena termasuk poin keenam. Nah, jadi yang bukan adalah yang B ya teman-teman, otonomi. Oke, sudah paham. Lanjut soal berikutnya, nomor 65. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian berfokus pada upaya menolong petani untuk mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah, serta mengambil keputusan menyangkut usahanya sebagai bagian dari sistem agribisnis sehingga menghasilkan, kecuali A. Perilaku wirausaha atau entrepreneurial, yaitu kualitas perilaku petani yang dibutuhkan untuk menjadi sukses dalam berbisnis. B. Kemampuan membangun kerjasama dalam upaya efisiensi pengelolaan usaha. C. Kepemimpinan dan kemandirian dalam mengakses berbagai informasi dan kesempatan usaha. Atau D. Perilaku usaha dan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam. Oke, kita bahas ya teman-teman. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian berfokus pada upaya menolong petani untuk mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah, serta mengambil keputusan menyangkut usahanya sebagai bagian dari sistem agribisnis, sehingga menghasilkan, itu yang pertama, perilaku wirausaha atau entrepreneur, yaitu kualitas perilaku petani yang dibutuhkan untuk menjadi sukses dalam berbisnis. Yang kedua, kemampuan membangun kerjasama dalam upaya efisiensi pengelolaan usaha. Yang ketiga, kepemimpinan dan kemandirian dalam mengakses berbagai informasi dan kesempatan usaha. Dan yang keempat, perilaku usaha ramah lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Jadi untuk nomor 65, yang bukan adalah yang D ya teman-teman, perilaku usaha dan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 66. Kaidah penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara A. Mufakat, B. Musyawarah, C. Demokratis, atau D. Diskusi. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, demokratis. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 67. Penyusunan program penyuluhan pertanian memerlukan beberapa langkah kegiatan berikut, kecuali A. Mengenalkan cara pemecahan masalah, B. Membahas materi penulisan, C. Menetapkan prioritas kegiatan, atau D. Merumuskan rencana kegiatan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Adapun langkah penyusunan program penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, memilih kegiatan yang paling tepat dengan menetapkan prioritas.
Nah, yang ketiga, merumuskan rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi untuk A, mengenalkan cara pemecahan masalah, ini benar ya teman-teman, karena termasuk dalam poin pertama. Lalu C, menetapkan prioritas kegiatan, ini juga benar, karena termasuk ke dalam poin kedua. Dan yang D, merumuskan rencana kegiatan, ini juga benar, karena termasuk poin ketiga ya. Jadi yang bukan adalah yang B ya teman-teman, membahas materi penulisan. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 68. Perumusan program penyuluhan pertanian atau rencana kegiatan penyuluhan pertanian tidak menghendaki kegiatan A, identifikasi masalah, B, penetapan prioritas, C, penulisan problema, atau D, perumusan rencana. Oke, ini seperti soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi yang bukan adalah yang C ya, penulisan problema. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 69. Penulisan program penyuluhan pertanian. A, menggunakan kaidah baku, B, memakai gaya bahasa, C, tanpa petunjuk jelas, atau D, berdasarkan format yang ditetapkan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, berdasarkan format yang ditetapkan. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 70. Tahap penyusunan program penyuluhan pertanian dianggap selesai apabila A, telah ada pengesahan dari camat, B, ditulis dan disebarkan ke masyarakat tani, C, disepakati oleh pemrakarsa, atau D, telah didiskusikan. Oke, kita bahas ya. Adapun langkah kegiatan terakhir adalah mengesahkan program penyuluhan pertanian tingkat BPP atau kecamatan oleh camat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 70 adalah yang A ya teman-teman, telah ada pengesahan dari camat. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.